Hai Moms, welcome to Curhat with Psychologist. Ruang di mana kita bisa membicarakan hal-hal yang sering disimpan tapi jarang mudah dipahami. Kali ini saya akan berbicara tentang remaja perempuan. Dia sudah punya pacar, sudah cukup lama, suatu malam dia berkata tidak. Tapi pacarnya menjawab, "Kalau kamu cinta aku, kenapa nolak?" Dan setelah kejadian itu sesuatu terjadi. Dia bisa diam berbulan-bulan. Bukan karena dia tidak tahu itu salah, tapi karena dia merasa mungkin memang itu kewajibannya. Dan ini bukan cerita orang dewasa, ini cerita tentang anak-anak kita. Hari ini kita tidak membahas tentang perkawinan, tidak membahas tentang relasi suami istri. Kita fokus pada remaja perempuan yang rentan terjebak dalam tekanan seksual di dalam pacaran. Dan seperti biasa, saya bersama Ibu Endang akan membedah dari sudut pandang psikologi. Bu Endang, dalam konteks remaja, apa yang sering tidak mereka pahami tentang persetujuan? Oke. Jadi dalam satu hubungan, terutama ketika antara remaja wanita sama remaja laki-laki ya, pria dan wanita, itu ketika mereka berada dalam satu hubungan yang bisa dikatakan pacaran gitu ya, itu mereka akan ada semacam kayak ikatan yang tidak tertulis dan kayak ada kesepakatan bahwa ini saya berhak untuk melakukan ini dan itu karena kamu pacar saya, gitu kan ya. Nah, padahal sebenarnya dalam setiap hubungan yang nyaman, dalam setiap hubungan yang sehat, itu perlu ada yang namanya yang kita sebut consent. Artinya di sini adalah ada kesepakatan atau persetujuan bersama dari kedua belah pihak gitu ya, tentang suatu aktivitas di mana kesepakatan itu harus dilakukan secara sadar, jelas gitu kan ya, spesifik gitu. Dan kemudian itu merupakan suatu komunikasi aktif. Artinya begini, seringkali di dalam satu hubungan itu ya, karena mereka menganggap kita ini lebih dari sekedar teman loh. Karena lebih dari sekedar teman, maka dia menganggap bahwa maka saya berhak untuk melakukan lebih dari yang namanya sekedar teman. Dan itu mereka pelajari masing-masing sendiri, apakah dari film, lihat contoh dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika kemudian dia melakukan itu terhadap pasangannya dan pasangannya itu diam, maka dia menganggap itu setuju. Padahal dalam suatu hubungan yang sehat, persetujuan itu merupakan suatu komunikasi yang aktif. Harus jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan disepakati bersama. Diam bukan berarti itu setuju. Tidak mengatakan tidak, itu bukan berarti juga setuju. Tapi harus ada batasan yang jelas dari kedua belah pihak. Sehingga tidak terjadi nantinya yang namanya ketidaknyamanan atau tidak terjadi yang namanya merasa terpaksa walaupun dia diam. Tidak terjadi yang namanya yang sering kali terjadi dalam satu hubungan pacaran adalah kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual. Untuk mencegah terjadinya itu maka perlu yang namanya konsen untuk batasan, otonomi, area, wilayah mana yang kamu boleh, mana yang tidak boleh. Jadi yang namanya konsen itu harus jelas dan harus spesifik. Apakah touching boleh? Hugging boleh? Kissing boleh? Itu harus sesuatu yang harus menjadi kesepakatan bersama dan itu harus merupakan suatu komunikasi yang aktif. Makanya pihak perempuan, kalau ini saya mengatakan harus jelas. Kalau tidak, katakan tidak jelas. Jangan cuma diam, tapi kemudian merasa tertekan. Kalau memang tidak setuju, katakan tidak setuju. Kalau tidak mau, katakan tidak mau. Jadi jangan hanya sekedar diam, tapi setelah itu menyesali. Tapi juga tidak bisa lepas dari hubungan itu. Ini yang dimaksud dengan konsen, untuk mencegah terjadinya itu, ketidaknyamanan. Untuk mencegah tadinya adanya melewati batas dari suatu hubungan. Oke. Berarti ini bukan masalah sudah lama pacaran atau belum. Pacar itu bukan
selalu harus punya akses izin ya, berpacaran itu ya Bu ya. Terus Bu Endang, kenapa remaja perempuan itu sering merasa bersalah ketika menolak? Bahkan cenderung takut untuk kehilangan pacarnya. Oke. Kalau gitu kita bisa lihat dari ini ya, kalau menurut saya ya. Kita tinjau dari alasan seorang perempuan untuk berpacaran. Karena itu akan menentukan sejauh mana dia akan menerima perlakuan tanpa konsen yang terjadi pada diri dia. Karena kalau kita memahami ya kondisi remaja saat ini, banyak sekali remaja itu alasan berpacaran tuh ada banyak faktor. Salah satunya adalah untuk identitas diri. Iya kan, karena kita sebagaimana yang kita tahu ya, kita juga pernah remaja ya. Pada masa remaja itu kan ada kebingungan identitas. Jadi saya ingin tahu saya ini sebenarnya siapa nih, saya ini populer atau enggak sih, saya ini menarik atau tidak sih, saya ini disukai orang atau tidak. Itu salah satu ya untuk kebutuhan akan identitas diri. Ada juga alasan berpacaran karena kurang dapat perhatian, ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan kasih sayang, ingin dicintai, ingin dihargai. Makanya terus kemudian dia mendapatkan itu dari pacarnya. Ada juga yang alasan berpacaran itu karena ini ingin eksplor. Sebenarnya rasanya pacaran tuh kayak apa sih? Ada ya yang eksplorasi ya, pengen nyoba. Jatuh cinta tuh kayak apa sih? Orang pacaran itu kayak apa sih? Ada yang itu alasannya. Hanya kepengin tahu aja pacaran tuh kayak apa, gitu ya. Kemudian tapi ada juga yang ini alasan pacarannya itu untuk validasi. Harga diri. Dia merasa kalau punya pacar, itu dia lebih merasa, wah gue laku nih, ada yang mau nih, ada yang suka. Apalagi kemudian kalau pacarnya itu dianggap populer, apalah punya sesuatu yang untuk dibanggakan. Fotoan sama pacarnya dia merasa mendapatkan validasi bahwa dia menjadi wanita seutuhnya, kan gitu ya. Ada juga yang alasan berpacaran itu juga disebabkan karena tekanan sosial. Teman-temannya semuanya udah pada punya pacar, masa dia belum? Gitu, apalagi kalau teman-temannya bilang itu loh si itu mau sama kamu, udah mau aja, udah tekanan sosial. Ada juga yang karena dorongan biologis, macam-macam. Nah, kalau dilihat dari alasan-alasan seorang remaja berpacaran, kenapa kemudian ada yang merasa takut kehilangan? Nah, kalau kita yang tadi yang saya sebutkan, Mbak Dita pasti juga bisa merasa ya bahwa kalau ada yang alasan pacaran untuk identitas diri, begitu dia diputus, begitu dia ditinggal, begitu pacarnya bilang, kamu mau nggak? Kalau nggak aku pergi loh, aku cari yang lain yang mau. Dia merasa identitas dirinya hilang kan, nggak punya identitas. Atau kalau ada remaja yang merasa validasi dirinya didapatkan dari pacarnya, keberadaan pacarnya menaikkan harga diri dia. Akan takut kehilangan kan ya, dibandingkan dengan yang alasan pacarannya cuma untuk explore, hanya untuk fun. Hanya karena tekanan sosial teman-temannya bilang teman-temannya pacaran dia juga ngikut pacaran ya. Jadi alasan seorang remaja perempuan itu berpacaran itu akan menentukan sejauh mana dia akan bersedia dalam tekanan atau dia akan bersedia melakukan yang di luar konsen. Sejauh mana dia takut untuk ditinggal. Sejauh mana dia khawatir untuk tidak dicintai. Seorang remaja yang berpacaran karena ingin mendapatkan kasih sayang. Karena dia tidak mendapatkan kasih sayang itu dari orang lain, orang-orang yang terdekat sama dia. Maka dia akan takut kehilangan kan ya. Itu ya alasannya kenapa kemudian ada yang mau melakukan sesuatu walaupun dia tidak bahagia, dia tidak mau. Karena hanya takut ditinggal, takut kehilangan. Karena itu apa? Pacar itu lekat dengan jati diri dia. Pacar itu adalah identitas diri dia. Pacar itu adalah validasi siapa saya. Pacar itu membuat dia bangga, dia merasa diri dia ada. Itu. Kembali lagi, jadi kalau misalkan alasannya seperti itu ya Bu, memang belum sepenuhnya mengerti ya Bu ya. Maksudnya karena gejolak itu masih lagi tinggi-tingginya, ingin mencoba segala hal, makanya dia belum tahu alasan yang tepat untuk mereka berpacaran itu sebenarnya apa gitu ya Bu ya. Oke. Bu, sekarang nih banyak juga yang sudah berpacaran gitu. Terus kalimat-kalimat yang sering keluar dari pasangannya itu adalah kalau cinta itu harus dibuktiin. Kalau sayang itu berarti harus mau.
Kalau semua pasangan itu juga begitu kok. Nah, itu kan terdengar romantis ya Bu ya. Padahal tapi itu tekanan ya. Tekanan dan itu manipulatif. Manipulatif. Manipulatif menggunakan kata-kata tersebut gitu. Jadi gini ya, yang saya lihat sekarang dalam satu hubungan antara remaja, bukan cuma remaja, bahkan mungkin ada juga orang-orang dewasa yang memiliki hubungan dengan lawan jenis ya. Ada kayak semacam ketimpangan dalam hubungan tersebut, di mana yang satu lebih dominan daripada yang lain. Nah, terus kemudian apakah dominan itu disebabkan juga salah satunya gitu ya, karena faktor ini dominan, yang kalau kita bicara dominan adalah dari laki-laki terhadap perempuan gitu ya, dominasinya. Nah, tapi bisa juga karena begini, karena seringkali kan ya kalau dalam hubungan, keterkaitannya juga dengan, saya mau melihatnya dari sudut pandang dari budaya patriarki ya. Itu salah satu faktor ya, bahwa budaya patriarki itu salah satu faktornya. Kita bicara tentang budaya patriarki ini adalah, itu sampai saat ini kita kan masih melihat ya bahwa laki-laki itu memegang peran yang dominan. Baik dalam hal kekuasaan maupun dalam hal kontrol. Laki-laki itu mengejar, perempuan dikejar. Laki-laki itu aktif dalam suatu hubungan ya, perempuan itu pasif. Laki-laki itu memimpin, perempuan itu follow, mengikuti. Itu dalam pola asuh di rumah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh-contoh yang juga kita lihat dalam, apakah itu di dalam film-film, kebanyakan masih seperti itu kan ya. Perempuan tidak diizinkan untuk agresif. Perempuan itu lebih harus manut. Perempuan itu lebih pasif. Nah, sehingga ketika dalam sebuah hubungan, seringkali kan laki-laki itu menjadi penyedia segalanya. Dalam artian begini, contoh paling simpel aja lah ya, diantar jemput, ya kan, dijagain, terus kemudian juga kadang ditraktir, ya kan, dibelikan ini, dibelikan itu, dilindungi. Kayak dalam hubungan tersebut, memang peran laki-laki kita menganggap, oh ya itu betul. Tapi bagi si perempuan, ada kayak semacam hutang budi kan ya. Dia udah jajanin, dia sudah membelikan ini, dia sudah ngantar jemput saya, dia sudah jagain saya, dia membuat saya lebih bangga, dia membuat saya ada, saya dicintai. Sehingga dalam posisi seperti itu, apalagi kemudian perempuan diajarkan, dididik dalam pola asuh atau yang dilihat sehari-hari, perempuan itu menerima, perempuan itu pasif, maka kayak ada semacam hutang. Iya kan? Ketika dia meminta, masa sih saya nggak mau? Iya kan? Kan cuma dipegang aja, kan cuma dirangkul saja. Kan berawal dari segitu ya, Iya, betul. sedikit, kan gitu ya. Nah, ada perasaan tidak enak untuk menolak, gitu. Nah, dan kemudian juga di dalam budaya patriarki itu, laki-laki yang dididik untuk, masa kamu nggak bisa sih mendapatkan itu? Laki-laki itu merasa tertantang kalau dia tidak mendapatkan. Apalagi kemudian kalau kemudian di lingkungannya teman-teman, laki-laki kok nggak bisa, laki-laki kok nggak ini. Maju dong, terus dong. Itu kan ya. Jadi ada kayak semacam tekanan juga. Nah, perempuan itu dididik untuk menjaga hubungan. Jadi moral hubungan itu di punggungnya, di pundaknya si perempuan untuk menjaga. Jangan terlalu cerewet, jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu banyak rewel, iya kan? Perempuan itu kan dalam kita di rumah aja, ya kan? Kalau dididik, kalau terlalu ribut, terlalu rame, perempuan jangan begitu. Perempuan diminta untuk menjaga hubungan, perempuan diminta untuk sabar, perempuan diminta untuk menerima. Nah, itu yang saya sebut bahwa kenapa kemudian perempuan kok mudah sekali untuk dimanipulatif. Iya kan? Kan itu kan manipulatif. Kalau kamu tidak mau, ya sekarang saya bisa kok cari yang lain. Atau saya banyak pasangan lain yang seperti itu juga. Nah, itu. Orang lain juga begitu, itu biasa. Dan dia sudah biasa juga ngelihat yang lain kan seperti itu. Dia merasa bersalah. Apalagi kalau kemudian dia merasa ada hutang. Ada hutang yang dalam tanda petik yang saya sebutkan tadi, bahwa sudah diantar jemput, sudah ditemenin, dapatkan kasih sayang, dapatkan perhatian, ditolongin. Masa sih, ya kan, nggak mau. Masa sih ini, ada rasa seperti itu yang dirasakan. Sehingga perempuan mudah sekali. Ini yang menurut saya rentan sekali.
Apalagi kemudian kalau dia dididik di dalam budaya patriarki yang sangat kuat. Dididik oleh orang tuanya untuk menjadi wanita yang bisa menjadi wanita yang feminin dalam pengertian harus selalu mengalah. Apalagi kemudian di rumah pun dia juga diminta untuk sering mengalah. Sehingga akibatnya anak-anak yang seperti itu, remaja yang seperti itu sangat mudah sekali untuk menganggap bahwa kalau hubungan ini rusak, itu penyebabnya saya. Ada rasa bersalah di situ. Walaupun dia tidak nyaman. Gitu, Dita. Jadi intinya tuh Bu, kalau misalkan budaya yang sudah ditanamkan di dalam rumah itu juga berpengaruh ke dalam lingkungan pertemanan atau yaitu pacaran ini ya Bu ya? Oh, betul. Dia akan melihat bagaimana kemudian pola asuh yang ada di rumah ketika kemudian dia melihat bahwa dia tidak menyadari adanya ketimpangan. Ada ketimpangan hubungan itu. Padahal kan hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai batasan masing-masing. Bahwa kita perempuan bisa mengatakan tidak, bisa menolak. Bahwa kita juga punya otonomi yang harus kita jaga. Iya kan? Nah, kalau kemudian dia terbiasa dididik dalam situasi harus selalu mengalah, gitu kan? Harus selalu menjaga hubungan, bukan melindungi diri. Menolak itu kan melindungi diri, bukan agresif. Iya kan? Tapi kalau dia dididik dengan mengatakan bahwa cerewet amat, banyak perempuan kok banyak ribut, perempuan kok banyak permintaan, iya kan? Perempuan kok aktif, gitu kan? Perempuan kok agresif. Padahal sebenarnya kan dalam rangka melindungi diri. Tapi kan kebanyakan di kita kan masih dianggap bahwa perempuan itu harus menjaga hubungan baik, hubungan yang nyaman, hubungan yang menyenangkan, ya kan? Itu perempuan yang harus menjaga hubungan itu. Oke, baik. Bu Endang, kalau kita ringkas dalam 1 menit, sikap red flag apa di dalam pacaran itu, untuk tekanan seksualnya gitu ya, itu yang harus membuat anak lebih waspada? Yaitu ketika paling nggak ini dulu, ke validasi perasaanmu sendiri. Yaitu bahwa ketika sudah tidak merasa nyaman dengan sikapnya, ketika sudah tidak merasa karena ketika sudah melewati boundary, maka itu red flag di situ. Ketika sudah ada paksaan, ketika sudah ada kata-kata ancaman, misalnya, ya kalau memang kamu nggak mau ya sudahlah, sampai di sini saja. Sudah sebanyak ini yang saya lakukan untuk kamu, masa gitu aja kamu nggak mau? Ya kan? Masa sedikit aja nggak mau? Masa sebentar aja kamu tidak mau? Ketika di situ nadanya, sudah ada nada-nada ancaman untuk meninggalkan. Mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan. Ya kan? Terus kemudian sudah mulai memaksa batasan yang sudah ditetapkan. Kemudian mencoba untuk membujuk, berbuat lebih jauh lagi. Nah, di situ itulah tanda-tanda yang harus diwaspadai. Dan kemudian dengarkan suara hatinya sendiri bahwa ketika kamu sudah merasa ini tidak nyaman, ketika kamu sudah merasa ini ada sesuatu, sudah ada rasa khawatir, melakukan sesuatu karena takut ditinggal, ya kan? Mau melakukan sesuatu karena ada ancaman di situ, maka itu adalah sudah suatu pertanda ini sudah melewati boundary. Itu sudah sudah ada paksaan untuk melakukan suatu hal yang di luar konsen, di luar batasan. Dan itu red flag. Dan itu jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Itu sudah pasti tidak benar. Jadi memang kita sendiri yang harus membuat batasan itu, dan juga kita sendiri harus aware sama sikap-sikap red flag itu tadi gitu. Jadi jangan mau terperdaya sama rayuan dari pasangan. Betul. Jadi jangan gini lah, jangan korbankan hanya beberapa menit, jangan korbankan masa depanmu hanya untuk kesenangan beberapa menit, ya kan? Dan jangan korbankan dirimu hanya untuk sesuatu yang karena kamu merasa terancam. Ingat, konsekuensi dari suatu hal yang kita rasakan tidak nyaman itu konsekuensinya pasti
pasti buruk. Konsekuensi, karena itu adalah suara hati kita sendiri, gitu loh. Maka dengarkan suara hati dan jangan kemudian terbuai, terpengaruh. Oleh karena itu, yang harus kita validasi perasaan kita sendiri dulu. Jangan ke arah, aduh kasihan dia sudah banyak berbuat untuk saya. Jangan lebih kepada dianya, tapi validasi dulu perasaan sendiri. Ya, kalau sudah merasa terancam, merasa di bawah tekanan, kalau sudah merasa tidak nyaman, jangan lakukan. Stop gitu ya Bu ya. Sebagai orang tua, Bu Endang ada nggak pesan-pesan untuk anak remaja di luar sana dan juga mungkin para orang tua remaja yang mempunyai anak remaja gitu ya, gimana biar mereka tuh bisa berani untuk berkata tidak? Apa pesan-pesannya Bu? Baik, jadi begini, bagi para orang tua, yang penting sekali kita dalam mendidik anak-anak kita, itu yang pertama itu adalah bahwa bangun konsep diri anak yang positif, yaitu bahwa ini begini, setiap anak yang memiliki identitas diri yang jelas, yang dia bisa dapatkan itu dari berbagai macam aktivitas ya, yang bisa dia lakukan, apakah dia itu bukan hanya prestasi di sekolah, tetapi juga dia sebaiknya anak itu juga ikut berbagai macam kegiatan seni, kegiatan olahraga, untuk membangun rasa percaya dirinya, untuk membangun konsep dirinya. Sehingga ketika anak membina relasi keluar, dia sudah memiliki satu konsep diri yang positif tentang siapa saya yang jelas, siapa saya mau bercita-cita jadi apa, saya ingin jadi seperti apa, gitu ya. Saya ingin mau menjadi orang yang bagaimana, punya cita-cita, punya langkah ke depan mau menjadi apa, ya kan? Nah, terus kemudian juga ketika konsep diri anak itu adalah anak yang positif, dia mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, sehingga dia tidak terlalu mencari di luar, tidak mendapatkan validasi tentang konsep diri dia, identitas diri dia dari orang lain yang nanti akan memanfaatkan peluang tersebut, gitu ya. Jadi bagi para orang tua, didik anak satu yaitu tadi identitas diri, membangun konsep diri yang positif, kemudian berikan perhatian, kasih sayang kepada anak yang cukup. Kalaupun nanti dia menjalin hubungan dekat dengan lawan jenisnya di luar, dia tidak haus validasi dari pasangannya, tidak kehilangan identitas diri kalau kemudian hubungannya itu kalau putus hubungan. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga harus diinikan bahwa ajari anak itu adalah otonomi pribadi, diri, tubuh. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ajari anak untuk menghargai diri dia, baik mentalnya maupun fisiknya. Gitu. Karena kita lupa ya, kita seringkali mendidik anak dari perkembangan psikisnya, perhatian, tapi lupa mengajarin bahwa tubuh dia tuh perlu dihargai. Kita bisa beri contoh kepada anak. Andai kata kamu nih punya sepatu baru, punya tas baru, mau nggak kamu? Kalau tas baru kamu diinjek-injek, diiniin sama teman kamu. Nah, bayangin kalau itu tubuh kamu, mau nggak kamu? Sembarangan orang untuk memperlakukan tubuh kamu. Ajari anak sejak dini untuk menghargai tubuhnya, untuk menghargai privasinya, untuk menghargai bagian mana yang boleh dan yang tidak boleh. Kadang tanpa disadari, kemudian orang tua membiarkan anak pada saat ketika anak menginjak usia remaja, itu ketika anak tidak mau dipegang, sudah tidak mau apa, kamu kayak gitu aja nggak boleh, itu kan kakak kamu sendiri, itu kan om kamu, itu kan kakek kamu. Karena nanti ketika anak berada di luar, dia sudah terbiasa, dia nggak bisa lagi membedakan. Oleh karena itu ajarin sejak dini, iya kan? Ketika anak harus menghargai otonomi tubuhnya, ketika anak harus menghargai diri dia, sehingga nanti ketika dia, itu adalah bekal dia, ketika berada di luar, dia punya batasan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, bagi remaja, bagi orang tua sebaiknya juga mengajari anaknya yang laki-laki.
Anak laki-laki juga harus diajarin bagaimana dia punya empati emosional, bagaimana dia bisa menghargai lawan jenisnya, bahwa menguasai, bahwa memaksakan kehendak, bukan itu, kejantanan itu bukan dari situ. Kejantanan itu adalah menghargai. Dewasa itu adalah ketika tahu batas. Dewasa itu adalah tahu konsekuensi dari perbuatannya terhadap orang lain. Dewasa itu adalah bisa menghargai emosinya orang lain. Tahu memperlakukan orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat. Gitu loh. Jadi mengajari bagi para orang tua, ajari anak perempuan untuk menghargai diri dia, menghargai batasnya, otonomi diri dia, kemudian bentuk identitas diri anak dan konsep diri anak yang positif, dan bentuk anak agar dia punya tujuan jangka panjang ke depan. Gitu. Bentuk anak juga paham konsekuensi dari setiap aktivitasnya, dari setiap perbuatannya yang bisa merusak masa depannya sendiri. Itu yang harus terus-menerus diberitahu, harus terus-menerus diingatkan. Didik anak laki-laki untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, bukan laki-laki yang impulsif, mengikuti kemauannya, mengikuti nafsunya, dan kemudian tidak mau mendapatkan penolakan, merasa harga dirinya diinjak-injak kalau ditolak, yang tidak menghargai perempuan, tidak menghargai lawan jenisnya. Gitu. Dan bagi remaja perempuan, ingat gitu, konsekuensi itu ada, konsekuensi sosial itu berat itu di perempuan. Gitu. Semua konsekuensi dari perbuatan yang melampaui batas, apalagi sampai ketika kita mengizinkan kemudian orang untuk melanggar batasan, maka konsekuensinya berat itu di perempuan. Kalau laki-laki punya banyak pengalaman, hebat katanya kan. Perempuan kalau punya banyak pengalaman di dalam hal yang ke arah tersebut, itu negatif, ya kan? Begitu itu punya dampak terhadap diri dia, maka itu akan berpengaruh terhadap cita-citanya. Jangan korbankan cita-citamu, jangan korbankan masa depanmu, hanya untuk mendapatkan validasi, hanya karena takut kehilangan. Jangan pernah mau diancam, takut kehilangan, jangan pernah. Di dunia ini banyak sekali orang baik yang ada di luar sana. Jangan pernah merasa takut diancam, takut ditinggal, dan jangan tempatkan validasimu terhadap pacarmu. Validasi dirimu itu ada pada dirimu sendiri. Masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Pikirkan konsekuensinya. Kalau hari ini pembahasan ini terasa berat, mungkin karena kita sedang belajar. Untuk remaja perempuan yang mendengar ini, tubuhmu itu bukan hutang. Rasa takutmu itu juga bukan lebay. Dan cintamu itu tidak perlu dibayar dengan pengorbanan diri, dan cinta tidak meminta tubuh sebagai bukti. Untuk orang tua di luar sana, tugas kita bukan hanya melindungi anak dari orang asing, tapi juga membekali mereka dengan keberanian. Karena kalau kita tidak membicarakan ini di rumah, maka dunia akan mengajarkannya dengan cara yang lebih keras. Saya Dita dari Yayasan Dia Penerus Bangsa. Sampai berjumpa lagi di Curhat with Psychologist. Sampai jumpa. Cintamu tersiksa aku karena sikapmu, terlanjur aku dalam cintamu. Cintamu izinkan